Selamat datang di pelajaran Hayat Alkitab bersama Saudara Winnesley, sebuah program yang dipersembahkan oleh Yayasan Perpustakaan Injil. Saudara Winnesley, seorang hamba Tuhan selama lebih dari 7 dekade, melayani di 5 benua, mencapai puncak ministrinya dengan menerbitkan buku-buku penafsiran dari seluruh Alkitab yang dia sebut sebagai pelajaran hayat. Pelajaran hayat ini adalah dasar dari program kita hari ini, yang mencakup bagian-bagian singkat dari berita-berita yang disampaikan oleh Saudara Winnesley. Sekarang mari bergabung dengan pelajaran hayat hari ini. Setiap detil dari Alkitab berada di bawah pengaturan Allah yang berdaulat. Semua kata dari Alkitab bersumber dari Allah, dan susunan Alkitab juga sangat bermakna. Kitab Roma misalnya, memberi kita sketsa lengkap dan utuh tentang kehidupan Kristen dan kehidupan gereja. Kemudian segera setelah kitab Roma, terdapat kitab 1 Korintus, di mana kita memiliki ilustrasi tentang kehidupan gereja dan kehidupan Kristen yang sama. Apa yang kitab Roma singkapkan diilustrasikan oleh kitab 1 Korintus. Saudara Chuang ada di sini untuk memulai pelajaran hayat Alkitab 1 Korintus, sebuah kitab yang di permukaan tampaknya difokuskan pada masalah-masalah gereja non-Yahudi pada abad pertama di kota Korintus. Tetapi sebenarnya yang akan kita lihat adalah berita yang sangat positif di dalam kitab ini yang sangat penting di dalam ekonomi Allah. Bukankah demikian, Saudara Chuang? Positif, penting, luar biasa, menyuplai, menerangi, mewahyukan. Ini adalah gambaran dari kitab 1 Korintus, terutama karena kitab itu dibuka oleh ministry Tuhan dan disajikan dalam terang ekonomi Allah. Sekali lagi, saat kita memasuki kitab yang baru dalam pelajaran hayat, kita diingatkan bahwa sebenarnya kita sedang mempelajari hayat. Kata pelajaran menunjukkan bahwa semua berita persekutuan ini didasarkan pada penelaahan kitab suci yang dalam selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Kata hayat menunjukkan bahwa kita belajar dengan tujuan untuk mengalami Kristus sebagai hayat bagi pembangunan tubuh Kristus, seperti yang disingkapkan di dalam setiap kitab. Karena itu adalah pusat pemikiran dari Alkitab. Itu berdasarkan pada penebusan yang kita miliki di dalam Kristus. Kita dapat mengalami Kristus yang al-muhid sebagai hayat dan suplai hayat kita bagi pembangunan tubuh Kristus. Itulah berita dari Alkitab. Itulah berita dari kitab 1 Korintus. Itulah berita dari pelajaran hayat 1 Korintus. Dan saya sangat senang bisa berpartisipasi dalam persekutuan tentang pasal pertama. Kita benar-benar menengadah kepada Tuhan, menantikan perkataannya yang baru, perkataan dan urapan dan berkat-Nya yang segar, dan penyampaian firman-Nya kepada para pendengar yang lapar dan haus, yang mencari Tuhan, yang mendambakan kehidupan Kristen yang lebih berbobot dan yang ingin mengenal Alkitab. Bukan hanya hitam di atas putih, tetapi juga sebagai roh dan hayat. Ministry ini adalah bagi Anda. Kita telah selesai membahas pelajaran hayat kitab Roma minggu lalu, dan kita telah menyajikan beberapa poin penting dan bongkahan emasnya. Oh, kami sangat terkesan. Itu benar-benar pelajaran hayat. Kita juga telah mendengarkan rekaman dari Saudara Winnesley dan mendiskusikan beberapa poin, dan dapat mempersekutukan kekayaan yang kita miliki di dalam kitab Roma. Dan sekarang kita memiliki sebuah kitab perjanjian baru yang sering dilewatkan oleh banyak orang karena ada banyak masalah di Korintus. Dan Paulus sangat terus terang dalam menanggulangi mereka. Tetapi bagian hayat dari pelajaran hayat 1 Korintus ini menurut saya akan sangat segar dan saya sangat menantikannya. Bagaimana kalau kita bergabung bersama Saudara Winnesley untuk bagian pertama dari pelajaran hayat 1 Korintus ini? 1 Corinthians. Susunan kitab-kitab dalam Alkitab benar-benar adalah berasal dari kedaulatan Tuhan. Sebagai contoh, kitab Wahyu bukanlah kitab pertama, dan kitab Kejadian bukanlah kitab terakhir. Satu contoh ini saja membuktikan bahwa susunan kitab-kitab dalam Alkitab adalah menurut kedaulatan Allah. Dalam Perjanjian Baru, keempat kitab Injil menyajikan catatan tentang kehidupan Tuhan Yesus,
dan menunjukkan betapa Ia merampungkan penebusan melalui penyalibannya. Dari kitab-kitab Injil itu, kita juga mengetahui kebangkitan dan kenaikan Kristus. Dalam kitab Kisah Para Rasul, kita nampak pergerakan Tuhan di surga dan dalam kebangkitan melalui tubuhnya di bumi. Dalam kitab ini, kita tidak saja nampak kisah dari para rasul dan para murid, tetapi juga nampak kisah dari Kristus yang telah bangkit dan terangkat itu. Sesudah kitab Kisah Para Rasul, ada kitab pertama dari surat kiriman dalam Perjanjian Baru, Surat Roma. Surat Roma menyajikan satu sketsa penuh dan lengkap tentang kehidupan orang Kristen maupun kehidupan gereja. Sesudah surat Roma, kita memiliki 1 Korintus. Kitab ini memberi kita sebuah ilustrasi tentang kehidupan orang Kristen, kehidupan gereja, dan kehidupan tubuh, yang masing-masing diilustrasikan sepenuhnya dalam 1 Korintus. Tetapi, tidak banyak guru Kristen yang menyadari bahwa apa yang diwahyukan dalam surat Roma secara garis besar diilustrasikan sepenuhnya dalam 1 Korintus. Beberapa guru kaum saudara mengatakan bahwa 1 Korintus ditulis untuk memecahkan sejumlah masalah serius dalam gereja. Ada juga yang mungkin menekankan apa yang disebut karunia-karunia dalam 1 Korintus, khususnya bahasa lidah dan kesembuhan ilahi. Akan tetapi, surat 1 Korintus terutama bukan membahas masalah-masalah dalam gereja atau karunia-karunia dan mujizat-mujizat rohani. Kitab ini sebenarnya memberi kita sebuah ilustrasi tentang kehidupan orang Kristen, kehidupan gereja, dan kehidupan tubuh. Hendaknya kita terkesan oleh fakta ini. Saudara, kita telah membuka di sini dengan mengatakan bahwa kitab Roma memberi kita sketsa kehidupan gereja dan kehidupan Kristen. Dan kitab 1 Korintus bukan hanya kitab yang membahas masalah-masalah, tetapi adalah sebuah ilustrasi tentang kehidupan gereja dan kehidupan Kristen. Berikanlah perbandingan antara kedua kitab ini. Kitab Roma menyajikan ringkasan yang singkat tentang kebenaran yang berdasarkan pada pewahyuan ilahi tentang kehidupan Kristen dan kehidupan gereja. Pada dasarnya, apa yang kita miliki di dalam kitab Roma bukanlah gambaran kehidupan gereja yang sebenarnya secara rinci, tetapi suatu penyingkapan wahyu dasar tentang kehidupan Kristen dan kehidupan gereja sebagai ekspresi tubuh Kristus. Kitab 1 Korintus, dalam pemahaman kita dan berdasarkan banyak studi dan pengalaman, menyajikan ilustrasi tentang kehidupan Kristen, kehidupan gereja, dan kehidupan tubuh yang khas. Kita bisa saja menganggap 1 Korintus sebagai kitab masalah. Kita mungkin berkata, mari kita masuk ke dalam masalah. Atau, mari kita lihat bagaimana Paulus mengatasi masalah tersebut. Namun, jauh lebih baik bila kita melihat bahwa masalah-masalah tersebut adalah bagian dari kehidupan Kristen, kehidupan gereja, dan kehidupan tubuh yang khas. Jadi, kita ingin melihat apa yang disingkapkan dalam 1 Korintus mengenai kehidupan Kristen, kehidupan gereja, dan kehidupan tubuh yang khas, yang penuh dengan masalah. Tetapi, bukan hanya ada masalah, di sana juga ada banyak sekali sisi ilahi mengenai Kristus yang al-muhid, sebagai segala sesuatu bagi kita, dan Kristus yang tersalib sebagai solusi Allah untuk segala masalah yang ditemukan dalam kehidupan Kristen, kehidupan gereja, dan kehidupan tubuh yang khas. Pandangan awal ini sungguh mustika. Ini memberi kita perspektif yang segar untuk melihat kitab ini dan masuk ke dalam pemikiran ilahi dan tinggal di dalamnya. Kitab ini dimulai secara positif. Saudara Winnesley mengatakan bahwa banyak guru Alkitab hanya dapat menemukan 10 masalah. Tetapi di dalam pelajaran hayat, Saudara Winnesley memperlihatkan 12 masalah dasar.
Mau 10, mau 12, fokus kita bukan pada masalah-masalah ini. Tetapi seperti yang telah saya katakan, kitab ini dibuka secara positif. Dan kemudian masalah yang pertama baru muncul di ayat 10. Dan itu adalah masalah perpecahan. Paulus berkata, "Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir." Namun perpecahan adalah masalah yang selalu mengganggu kita di setiap titik kehidupan Kristen kita, kehidupan gereja kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan pernikahan kita, dan kehidupan kerja kita. Opini, perpecahan, dan keretakan adalah hal-hal yang sangat sering timbul di antara umat Allah, dan Paulus membahasnya. Mari kita bergabung bersama Saudara Winnesley. Dia tidak berfokus pada penyelesaian masalah, melainkan menggambarkan kehidupan Kristen dan kehidupan gereja yang khas. This book Surat 1 Korintus mengilustrasikan kehidupan orang Kristen, kehidupan gereja, dan kehidupan tubuh. Ada sebagian orang mungkin akan membantah pernyataan bahwa 1 Korintus merupakan sebuah ilustrasi dari kehidupan orang Kristen kita. Mungkin mereka akan bertanya, apakah kita dituntut untuk mengikuti pola orang Kristen di Korintus? Haruskah kita memiliki corak kehidupan orang Kristen yang dilukiskan dalam kitab ini? Haruskah kita menuruti contoh gereja di Korintus dan memiliki jenis kehidupan gereja yang mereka miliki? Haruskah kita menempuh kehidupan tubuh seperti yang kita lihat di Korintus? Segala yang ada dalam gereja di Korintus serba kasihan. Kehidupan orang Kristennya, kehidupan gerejanya, dan kehidupan tubuh semua serba kasihan. Namun, kasihan atau tidaknya orang-orang Korintus dalam perkara-perkara ini adalah soal kedua. Di sini yang penting adalah bahwa pada hakikatnya surat Korintus mengilustrasikan kehidupan orang Kristen, kehidupan gereja, dan kehidupan tubuh yang biasa dan khas. Sebenarnya, kehidupan orang Kristen yang umum itu tepat seperti yang ada di Korintus. Demikian pula kehidupan gereja dan kehidupan tubuh yang khas. Allah memakai gereja di Korintus sebagai ilustrasi lengkap dari kehidupan orang Kristen, kehidupan gereja, dan kehidupan tubuh yang terdapat di tiap lokal. Ini tentu sesuai dengan hikmat Allah. Surat 1 Korintus memang meliput banyak masalah. Yang pertama dari masalah-masalah itu adalah masalah perpecahan. Gereja lokal mana yang tidak mengalami perpecahan? Perpecahan-perpecahan ini bukan saya tujukan pada adanya berbagai denominasi, melainkan jenis perpecahan yang diilustrasikan orang-orang Korintus, yang masing-masing berkata, "Aku dari golongan Paulus," atau "Aku dari golongan Apolos." Memang umum di sebuah gereja lokal ada saudara-saudara tertentu yang mengatakan bahwa mereka untuk perkara atau orang tertentu, dan yang lain menyatakan bahwa mereka untuk perkara atau orang yang lain lagi. Inilah yang saya maksud perpecahan. Tidak jarang, bahkan terjadi perpecahan atau perselisihan antara seorang saudara dengan istrinya. Sebagai saudara dan saudari dalam Kristus, mereka datang bersama ke sidang pemecahan roti dan sama-sama menerima satu roti. Namun, saudari itu mungkin tidak benar-benar bersatu dengan suaminya. Dalam hal ini, kita serupa dengan gereja di Korintus. Dengan demikian, kita akan memahami bahwa surat ini ditulis bukan untuk menyelesaikan masalah atau menekankan karunia-karunia, melainkan mengilustrasikan kehidupan orang Kristen, kehidupan gereja, dan kehidupan tubuh yang real dan nyata. Saya terkesan bahwa masalah pertama yang Paulus bawa di sini adalah masalah perpecahan. Di antara teman-teman kita mungkin kita adalah orang yang cukup saleh. Kita tidak mencuri, kita tidak mabuk-mabukan. Tetapi masalah perpecahan sungguh mengekspos kita, bukan? Ya, itu adalah sebagian dari respon saya. Bagian lain dari respon saya adalah,
Andaikan saya mengetahui hal ini dari dahulu. Saya rasa kita semua punya perasaan yang sama. Jika kita ditugaskan untuk mengklasifikasikan masalah-masalah dalam kitab 1 Korintus menurut urutan beratnya masalah tersebut, kita tidak akan menempatkan perpecahan di posisi yang pertama. Kita mungkin menempatkan peristiwa yang disebut di pasal 5, atau saudara-saudara yang menggugat saudara-saudara lain ke pengadilan di posisi yang pertama. Tetapi, Paulus membahas perpecahan terlebih dahulu. Ini seharusnya menyadarkan kita, karena sangat mungkin orang Kristen telah terbiasa dengan situasi yang terpecah belah sedemikian rupa, sehingga mereka menyerah dan berkata, nanti ketika kita sampai di surga, kita akan menanggalkan semua golongan kita yang berbeda-beda. Jadi, di satu sisi, saya setuju dengan Anda bahwa ada sesuatu dalam diri kita yang merespon perkataan Paulus ini. Tetapi, saya juga akan mengatakan, untuk menegaskan kembali respon saya di bagian awal persekutuan saya ini, bahwa kita perlu peka terhadap hal ini. Kita perlu disadarkan. Kita perlu memiliki perasaan Allah tentang hal ini. Kita perlu terbuka terhadap roh Paulus dan memiliki perasaannya tentang hal ini. Ia tidak dapat mentoleransi adanya golongan-golongan di dalam satu gereja lokal. Kita sedang berbicara tentang satu gereja yang mencakup satu kota. Maksud saya, ini adalah fakta yang sangat jelas, sehingga tidak perlu dikomentari lagi. Sejarah kekristenan sebagian besar merupakan sejarah perpecahan, dan kita perlu terjamah oleh beban dalam roh Paulus mengenai perpecahan. Dia sangat tegas. Akhirnya dia bertanya, apakah Kristus terbagi-bagi? Bagi Paulus, gereja mustahil dibagi-bagi. Jika poin perpecahan ini bisa menjamah orang-orang yang mencari Tuhan, saya percaya Tuhan akan dapat mengambil langkah yang besar dalam melaksanakan ekonominya di dalam pemulihannya hari ini. Tadi Anda menyinggung beberapa masalah. Di dalam kitab ini, Paulus pada akhirnya menyinggung masalah amoralitas yang sangat kotor sebagai bagian dari masalah di Korintus. Namun dia tetap memprioritaskan masalah perpecahan. Dia benar-benar berusaha untuk menarik perhatian kita, bukan? Ini menunjukkan betapa seriusnya masalah-masalah lainnya itu. Tetapi Allah menempatkan perpecahan sebagai masalah yang paling serius dalam praktek kehidupan Kristen dan kehidupan gereja. Program pertama ini sangat luar biasa. Biasanya program pertama itu membahas secara umum dan memberikan gambaran keseluruhan suatu kitab. Saya rasa pada bagian akhir dari program pertama ini, kita perlu menjamah kunci untuk menyelesaikan semua masalah itu. Kita harus memusatkan perhatian kita pada 1 Korintus pasal 2 ayat 2. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Ini adalah ayat yang sangat penting. Mari bergabung bersama Saudara Winnesley sekali lagi. This book illustrates Surat ini ditulis untuk mengilustrasikan kehidupan orang Kristen, kehidupan gereja, dan kehidupan tubuh yang real dan nyata. Ilustrasi-ilustrasi dalam 1 Korintus kelihatannya bersifat negatif. Ya, memang itu negatif, tetapi real. Lagi pula, situasi sebenarnya di antara kaum beriman dan dalam gereja-gereja banyak unsur negatifnya, baik pada masa Paulus maupun masa kini. Tentu, 1 Korintus bukan suatu ilustrasi dari Yerusalem baru. Sebaliknya, ia adalah ilustrasi dari kehidupan orang Kristen, kehidupan gereja, dan kehidupan tubuh pada zaman ini. Karena kita hidup dalam zaman ini, zaman gereja, maka kita perlu menerima 1 Korintus sebagai ilustrasi kita. Surat ini merupakan sebuah potret dari gereja lokal kita.
Kiranya kita semua nampak dengan jelas bahwa 1 Korintus adalah sebuah ilustrasi dari kehidupan orang Kristen, kehidupan gereja, dan kehidupan tubuh kita sendiri. Butir penting berikutnya ialah bahwa surat 1 Korintus ini menekankan Kristus. Dalam pasal 2 ayat 2, Paulus mengutarakan sebuah kalimat yang keras. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Di sini, Paulus bukan membicarakan Kristus yang telah dibangkitkan atau Kristus yang telah naik ke surga. Bukan pula Kristus yang mengaruniakan segala karunia kepada kita, melainkan Kristus yang disalibkan, Kristus yang dimatikan. Jadi, yang ditekankan Paulus dalam surat ini ialah Kristus yang dihukum, disalibkan. Dalam surat ilustrasi ini, Kristuslah fokusnya. Tetapi, terutama bukan Kristus sebagai roh pemberi hayat dalam kebangkitan, melainkan Kristus yang disalibkan. Jika kita nampak bahwa 1 Korintus merupakan sejilid surat ilustrasi dan surat ini menekankan Kristus yang disalibkan, maka kita sudah siap untuk membahas surat kiriman ini secara terperinci. Dari semua aspek tentang Kristus di dalam kitab ini, yaitu Kristus yang bangkit dan Kristus yang naik, Kristus yang memberikan karunia-karunia, dan Kristus yang memberi hayat, mengapakah Paulus mengalahkan perhatian kita pertama-tama dan terutama pada Kristus yang tersalib? Karena di dalam ekonomi Allah, Allah hanya memiliki satu persona, yaitu Kristus, dan satu jalan, yaitu salib. Salib adalah satu-satunya jalan Allah untuk menyelesaikan semua masalah, bahkan di seluruh alam semesta. Allah menyelesaikan masalah bukan dengan negosiasi, tetapi dengan penyaliban. Dan Paulus sangat berpengalaman dalam perkara ini. Dia mengenal Kristus sebagai pusat ekonomi Allah, persona dalam ekonomi Allah, dan dia mengenal salib Kristus sebagai jalan untuk melaksanakan ekonomi Allah. Kita tidak dapat memungkiri fakta bahwa di dalam kitab ilustrasi ini terdapat banyak sekali masalah. Tetapi jalan Paulus yang merupakan jalan Allah yang telah digarapkan ke dalamnya untuk menyelesaikan masalah-masalah ini adalah dengan menyampaikan perkataan salib dan meministrikan Kristus yang tersalib. Dan dia memutuskan untuk berada di antara mereka sedemikian rupa, sehingga dia hanya mengenal Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Secara khusus, kita perlu melihat bahwa Kristus yang disalibkan merupakan jawaban atas semua masalah dalam kehidupan Kristen, kehidupan gereja, dan kehidupan tubuh. Kita perlu mengizinkan Roh Kristus untuk meministrikan Kristus yang disalibkan kepada kita di tengah-tengah masalah kita. Masalah-masalah kita akan diselesaikan dengan pengakhiran. Khususnya, masalah-masalah kita akan diselesaikan ketika kita disalibkan, karena kitalah akar dari masalah itu. Tetapi, poin yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa Kristus adalah satu-satunya persona dan salib adalah satu-satunya jalan. Bila kita memiliki Kristus yang disalibkan, kita memiliki kuasa Allah dalam ekonomi Allah yang diterapkan pada semua masalah dalam kehidupan Kristen, kehidupan gereja, dan kehidupan tubuh. Inilah jalan yang paling efektif. Apa yang kita miliki dalam kitab 1 Korintus adalah perkataan salib. Kristus yang disalibkan diterapkan ke dalam kita secara praktis dalam kehidupan Kristen dan kehidupan gereja kita, sehingga masalah-masalah kita dapat diselesaikan dan Kristus dapat menjadi segala sesuatu bagi kita sebagai hayat bagi pembangunan tubuh Kristus. Ini adalah ekonomi Allah. Ini adalah titik fokus Alkitab,
Ini adalah berita di dalam 1 Korintus. Ini adalah beban di dalam pelajaran hayat ini. Permulaan yang luar biasa. Sebuah permulaan yang menurut saya memberikan kita pencicipan untuk apa yang akan datang saat kita masuk ke dalam kitab ini secara pelajaran hayat. Kita tidak berfokus hanya pada masalah-masalah besar ini, tetapi benar-benar berfokus pada pusat ekonomi Allah, sebagaimana yang akan disampaikan di dalam bagian yang kaya di dalam pelajaran hayat 1 Korintus. Bergabunglah bersama kami di dalam program berikutnya. Anda dapat mengunjungi website kami, pelajaranhayat.com, untuk mendapatkan program-program lainnya. Selama berabad-abad, Allah telah memulihkan banyak kebenaran tentang tujuan dan rencananya bagi umat manusia. Alkitab Perjanjian Baru dengan catatan kaki versi pemulihan yang diterbitkan oleh Yayasan Perpustakaan Injil bersama Lembaga Alkitab Indonesia menyajikan kebenaran-kebenaran penting ini dalam format yang mudah dipahami dan dipelajari. Alkitab ini memiliki garis besar setiap kitab Perjanjian Baru, dengan lebih dari 9.000 catatan kaki, lebih dari 13.000 referensi silang, bagan kebenaran-kebenaran penting, dan peta berwarna. Alkitab Perjanjian Baru dengan catatan kaki versi pemulihan bisa didapatkan di toko buku Yayasan Perpustakaan Injil.